Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat Rawa Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Amarah, Hina, dan Derajat Mulia Sang Kinasih saat Rawa Piningit. Fenomena di akhir zaman, yakni di era yang saat ini kita alami, di mana segala macam kebingungan dan kebelengguan selalu mewarnai kehidupan manusia-manusia yang masih di dalam kebingungan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Orang akan banyak berlomba-lomba merasa dirinya paling baik dan paling benar, sehingga apabila ada orang lain yang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan paham-paham yang diyakininya, orang akan mudah marah dan bahkan akan mudah menghakimi. Sesungguhnya orang-orang yang telah memiliki pencerahan, telah memiliki kesadaran, tidak akan ada lagi permusuhan dan saling meninggikan pemahaman golongan satu daripada yang lainnya. Amarah itu adalah gejolak api yang membara yang akan membakar setiap jiwa dan cara berpikir mereka yang terlepas dari kontrol diri dan terlepas dari sendi-sendi nilai budi pekerti. Amarah mungkin siapa saja akan memiliki artinya amarah. Namun ketahuilah wahai sesungguhnya, wahai para putra putri Nusantara, amarah itu tidak lain adalah hal sesuatu yang menyebabkan kita menolak dari ketentuan Sang Maha Pencipta. Bukankah Yang Maha Kuasa telah dengan segala kekayaan dan kekuasaannya menghendaki atas segala apa yang terjadi itu akan pasti terjadi atas segala ketentuannya. Dan barang siapa yang berada di jalur yang suka marah-marah, yang suka mendongkol, bahkan jiwanya tidak pernah terasa tenang, terasa tentram, merekalah orang-orang yang akan tersisihkan dari peradaban yang akan datang. Di mana Nusantara kita tercinta sedang menghadapi era keemasan, era menjusur dunia, era kebangkitan spiritual di setiap jiwa manusia. Di fase-fase ini apabila kita masih senantiasa memelihara amarah-amarah di dalam jiwa dan pikiran kita, tentu lambat laun kita akan terlindas dan akan tertindas oleh perputaran era kebangkitan zaman, era kemasan Nusantara. Orang-orang yang telah mencapai titik kesadaran, mereka akan selalu tenang dan tentram, bahkan selalu menghindari ataupun menjauhi segala gejolak-gejolak yang ada di dalam dirinya terkait tentang amarah yang membara. Untuk itu wahai sahabat semua, amarah yang hina dan derajat yang mulia Sang Kinasih Satria Piningit, di mana meskipun Sang Kinasih Satria Piningit ini sering dianaktirikan ataupun sering dikucilkan ataupun dianggap remeh, bahkan dianggap enteng, segala kemuliaan bahkan potensi yang ada di dalam dirinya itu tidak membuat Sang Kinasih Satria Piningit merasa marah ataupun merasa hina dirinya. Karena sesungguhnya Sang Kinasih Satria Piningit itu beliau sangat sederhana, bahkan sangat menutupi segala nilai-nilai kemuliaannya. Dia hanya membaur bagaikan sosok manusia biasa. Tidak seperti orang-orang yang gila pujian, gila kekuasaan, dan gila pengakuan. Mereka akan mudah marah ketika ada orang lain yang kurang menghargai ataupun menghormatinya. Orang-orang suci, orang-orang mulia, hatinya selalu bersih, jiwanya selalu tenang, pikirannya selalu tentram di dalam membaur di kehidupan alam semesta. Untuk itu wajarlah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang telah terpilih menjadi golongan yang akan selamat,
yaitu orang-orang yang memiliki ketentraman dan bisa mengendalikan segala amarahnya. Jika sahabat-sahabat semua para pecinta Sang Kinasih Satria Piningit mau sedikit melihat dan merenungi dengan perenungan yang begitu dalam, lihatlah orang-orang mulia di zaman dulu kala. Dengan segala kedikdayaannya, dengan segala kehormatan dan kemuliaannya, apakah mereka suka marah-marah? Apakah mereka suka memperturutkan amarahnya? Yang Maha Kuasa sendiri sebagai Sang Pencipta alam semesta, beliau memiliki begitu banyak sifat-sifat yang mungkin bisa juga diwakili oleh sifat-sifat manusia yang ada di dunia. Namun, Yang Maha Kuasa lebih mengutamakan, lebih mendahulukan sifat kasih dan sayangnya kepada seluruh makhluk ciptaannya. Untuk itu, orang-orang yang telah terbangkitkan spiritual kesadaran jiwanya, mereka akan selalu tenang, tentram, senyum, ramah, bahkan jarang marah. Dia selalu bahagia menjalani kehidupannya meskipun terlihat sederhana ataupun meskipun dia dianggap remeh ataupun dianggap hina oleh makhluk-makhluk manusia lainnya. Sesungguhnya kemuliaan Sang Kinasih Satria Piningit tidak tergantung pada kondisi keadaannya. Beliau akan selalu bagaikan emas meski berada di bawah orang-orang yang lebih merasa mulia darinya. Yang paling patut mengetahui dan mengenali Sang Kinasih Satria Piningit dengan seluruh kemuliaannya adalah Sang Maha Pencipta dan orang-orang yang telah diberikan sinar-sinar cahaya dari Sang Maha Kuasa. Untuk itu Sang Kinasih Satria Piningit dan kemuliaannya hanya bisa akan dilihat oleh orang-orang yang juga terpilih sebagai insan mulia, insan yang selalu berkembang akal pikirannya. Orang-orang di masa keemasan, di masa-masa kebangkitan Nusantara, mereka akan cenderung meninggikan segala cinta dan welas asih pada sesamanya. Mereka tidak akan lagi mengkasta-kastakan bahkan menggolong-golongkan makhluk satu dengan yang lainnya. Yang Maha Kuasa telah menciptakan di alam semesta ini, yaitu berupa jin dan manusia. Namun manusia yang sangat fatal adalah manusia yang suka menggolong-golongkan satu di antara yang lainnya. Mereka tidak lagi melihat nilai-nilai kemanusiaan jika manusia yang lainnya itu tidak sepaham dengan golongannya. Inilah kemungkinan besar di akhir zaman orang akan tersadarkan dan akan meruntuhkan segala macam paham tentang golongan. Bisa saja orang-orang di akhir zaman mereka akan cenderung meninggalkan pemahaman-pemahaman yang membelenggu manusia-manusia sehingga terkotak-kotak dan menjadi tergolong-golong satu di antara yang lainnya. Mungkin dari sekalangan orang-orang yang ada di Nusantara, khususnya para spiritual yang menapaki jejak-jejak langkah-langkah spiritual Nusantara dan para leluhurnya, mereka sudah amat sangat meyakini dan sudah sangat amat menemukan jalan-jalan kesejatian di dalam hidupnya dan jalan-jalan untuk mencerahkan masa depan bumi Nusantara, meskipun mereka tidak memimpin sebagai aparat ataupun kepala negara. Namun segala tindak tanduknya di masyarakat, di kalangan bawah ataupun di kalangan atas, selalu memberikan warna dan selalu memberikan pencerahan bagi sesamanya. Kita hanya menunggu detik-detik, menit-menit, dan waktu ke waktu akan kehendak Yang Maha Kuasa di dalam mengembalikan tatanan bumi Nusantara kembali pada jati dirinya dan ditandai oleh orang-orang yang telah mulai kembali pada titik kesadaran dirinya. Orang-orang, para putra-putri Nusantara yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
ajaran budi pekerti dari bumi-bumi pertiwi sendiri, mereka akan banyak tersenyum dan akan banyak lebih mengkaji diri masing-masing pribadinya. Mereka tidak lagi beramal ataupun melakukan suatu hal hanya dengan konon katanya dan katanya, melainkan mereka melakukan segala nilai budi kebaikan dengan penuh kesadaran dan penuh dengan pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami langsung secara nyata. Mungkin sebagian spiritual Nusantara tidak asing lagi atas apa yang saya paparkan di dalam pembahasan tema Sang Kinasih Satra Piningit ini, di mana orang-orang yang telah tercerahkan dan telah bisa mencurahkan inti sari dari makna hakikat berkehidupan pada sesama, mereka tidak akan lagi marah-marah dan tidak lagi menggolong-golongkan satu dengan yang lainnya. Mereka akan menekan segala bentuk-bentuk nilai-nilai amarah di dalam dirinya, dan mereka akan menjunjung tinggi dan mengangkat serta membongkar nilai-nilai kebaikan pada sesamanya tanpa melihat kasta dan golongannya. Semua di dalam kedamaian, semua di dalam ketentraman, dan semua di dalam ketulusan. Tidak ada lagi manusia-manusia berlaku baik hanya mementingkan untuk kepentingan pribadinya dengan menghitung-hitung atas segala kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Inilah ilmu-ilmu yang nantinya akan dibawa oleh Sang Kinasih Satra Piningit di dalam mewarnai kehidupan bumi Nusantara kita tercinta menuju era keemasan, era kejayaan yang penuh warna. Amarah hina adalah amarah orang-orang yang selalu memelihara dan selalu memperturutkan hawa amarahnya untuk menghiasi segala pribadinya, sehingga amarah tadi tidak akan bisa menghantarkan manusia-manusia yang penuh amarah menjadi manusia-manusia yang menjadi berderajat yang penuh kemuliaan di antaranya. Hanya orang-orang yang bersabar, hanya orang-orang yang selalu mau menggali potensi dirinya dan selalu mau menyebarkan segala nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai amal baiknya kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, orang-orang yang memiliki derajat mulia hanya Yang Maha Kuasa yang sangat mengetahuinya. Meskipun derajatnya terlihat hina dan dianggap rendah di hadapan manusia, sesungguhnya Tuhanlah yang Maha Pencipta, yang tahu segalanya tentang siapa yang paling mulia di antara kalian semua, di antara kita semua yang sedang berjuang di atas bumi Nusantara kita tercinta. Semoga pesan-pesan singkat ini membawa warna dan membawa renungan pada jalan-jalan pencerahan yang saat ini sedang kita hadapi. Semoga pribadi kita menjadi pribadi yang memiliki derajat mulia di sisi Yang Maha Kuasa dengan memiliki kesabaran dan kecerdasan serta selalu ingin berlaku melahirkan budi-budi kebaikan pada sesama kita. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.